Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu emiten, dan juga pihak yang memiliki dana atau disebut juga sebagai investor. Adapun fungsi utama dari pasar modal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk emiten, pasar modal membantu perusahaan untuk mendapatkan modal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya mereka. Adapun yang kedua untuk investor, pasar modal memberikan peluang investasi bagi masyarakat umum, yang mana melalui investasi ini masyarakat dapat menumbuhkan kekayaan mereka sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang apa itu pasar modal, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan manfaat pasar modal. Pemanfaatan pasar modal ini berlaku untuk 3 sektor. Yang pertama, sektor pemanfaatan bagi perusahaan, yang kedua bagi investor, dan yang ketiga bagi ekonomi. Adapun bagi perusahaan dapat memperoleh pembiayaan di jangka panjang dan memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi modal mereka dengan berbagai produk seperti saham dan juga obligasi. Adapun bagi investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan baik dari capital gain maupun dividen, serta dapat mendiversifikasi investasi mereka untuk meningkatkan kekayaan. Adapun bagi perekonomian, pasar modal tentunya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing internasional suatu negara dengan memperkuat sektor keuangannya. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi di dalamnya. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat ada derivatif. Saham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ada berbagai jenis saham seperti saham blue chip, saham growth, dan juga saham defensif. Adapun obligasi, ini adalah surat jangka menengah atau jangka panjang. Obligasi ini bisa diterbitkan oleh pemerintah, korporasi, atau berbasis syariah seperti suku. Kemudian yang ketiga ada reksadana. Reksadana ini adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dengan tipe reksadana saham, obligasi, pasar uang, dan campuran. Adapun derivatif ini merupakan instrumen turunan didasarkan pada aset seperti saham atau komoditas. Contoh derivatif meliputi option dan juga future. Nah, kalau kalian masih bingung dengan penjelasan beberapa instrumen investasi tadi, yuk kita cek video selanjutnya ini. Saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu teh harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya teh bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain, lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya teh tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposito? Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian, berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, ayam ibu tinggal boleh diambil. Emas gimana, Mas? Kalau emas, ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emas setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi, negara minjem ayam sama ibu. Mereka janji sekian tahun akan dibalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu ini akan digunain pemerintah untuk membangun negara. Ada lagi. Sudah berapa tahun saya kerja, tapi baru kali ini ada yang ngejelasin saya segampang ini. Ya udah, kamu saya terima. Nah, gimana? Videonya udah dijelaskan? Yuk kita langsung ke materi selanjutnya. Kalau teman saya tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, dan juga manfaat pasar modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pasar modal. Nah, proses utama dari pasar modal ini ada 3.
yaitu yang pertama ada penawaran umum perdana atau IPO, yaitu perusahaan yang ingin menggalang dana akan melakukan IPO sebagai langkah awal. Dan yang kedua ada perdagangan di bursa. Nah, setelah terdaftar, saham atau obligasi perusahaan tersebut dapat diperdagangkan di bursa, seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga ada dividen dan bunga obligasi, yaitu keuntungan yang diperoleh investor bisa berupa dividen untuk saham atau bunga untuk obligasi. Dan yang selanjutnya ada risiko di pasar modal. Nah, dalam pasar modal ada beberapa risiko yang perlu kita perhatikan. Ada 4 risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, risiko pasar, yaitu harga aset bisa turun karena berbagai kondisi pasar. Dan yang kedua, ada risiko likuiditas. Terkadang sulit menjual aset pada harga yang diinginkan karena kurangnya permintaan. Dan yang ketiga, ada risiko kredit. Ada kemungkinan penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok utang. Dan yang terakhir, ada risiko inflasi, yaitu nilai uang yang diterima bisa berkurang jika tingkat inflasi tinggi. Nah, yang berikutnya ada analisis pasar modal. Ada 2 pendekatan utama dalam analisis pasar modal ini. Yang pertama ada analisis fundamental dan 2 analisis teknikal. Nah, apa sih analisis fundamental ini? Di sini kita memiliki kinerja keuangan dan prospek perusahaan menggunakan indikator seperti price to earnings ratio dan return on equity. Yang kedua analisis teknikal, yaitu pendekatan ini lebih fokus pada pergerakan harga saham menggunakan grafik dan pola data historis seperti moving average dan relative strength index. Dan yang selanjutnya ada peraturan dan etika di pasar modal. Pasar modal yang sehat perlu didukung oleh peraturan dan etika yang baik. Di Indonesia sendiri diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam mengawasi aktivitas di pasar modal ini, menjaga transparansi, serta melindungi kepentingan investor. Yang pertama ada peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan perusahaan publik melaporkan informasi keuangan yang jelas dan akurat, melindungi kepentingan investor dengan memberikan perlindungan hukum dan mencegah adanya manipulasi harga atau insider trading, membina tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia. Dan yang kedua ada etika dalam berinvestasi dan bertransaksi. Nah, etika di pasar modal mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua pihak dalam menjalankan aktivitas investasi dan transaksi, yaitu keterbukaan informasi. Seluruh informasi yang dapat mempengaruhi harga saham atau obligasi harus disampaikan secara terbuka dan tepat waktu. Kejujuran dan kepercayaan. Pelaku pasar modal harus bertindak jujur dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan pihak lain. Hindari insider trading. Menggunakan informasi non-public untuk memperoleh keuntungan pribadi dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum. Dan yang ketiga ada sanksi bagi pelanggaran. OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dan etika di pasar modal ini. Sanksi ini bisa berupa peringatan, suspensi, pencabutan izin. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu ada langkah awal menjadi investor. Nah, jika Anda tertarik untuk memulai investasi di pasar modal ini, berikut ada langkah-langkah untuk menjadi awal investor. Ada 3 langkah dalam menjadi investor ini. Yang pertama, ada pilih sekuritas terpercaya. Bukan akun di perusahaan sekuritas yang sudah diawasi oleh OJK. 2. Lakukan riset dan tentukan tujuan investasi. Pastikan Anda mengetahui profil risiko dan tujuan investasi Anda. Yang ketiga, ada diversifikasi portofolio, yaitu kurangi risiko dengan berinvestasi di berbagai jenis aset. Dan yang selanjutnya ada tren dan inovasi di pasar modal. Beberapa tren yang sedang berkembang di pasar modal yaitu meliputi vintage, pasar modal syariah, dan saham digital dan kripto. Vintage merupakan inovasi teknologi finansial seperti aplikasi perdagangan saham online, dan pasar modal syariah yaitu produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
dan saham digital dan kripto, yaitu aset digital termasuk kripto yang menawarkan alternatif untuk investasi. Nah, jadi intinya pasar modal memberikan peluang besar bagi perusahaan dan individu untuk bertumbuh bersama melalui investasi dan akses modal yang lebih luas. Dengan berinvestasi di pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk ekspansi, sedangkan individu dan investor institusi memiliki keuntungan lainnya. Namun, keberhasilan dalam pasar modal tidak hanya bergantung pada kesempatan yang ada, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam akan risiko-risiko yang mungkin muncul. Nah, selain itu, pentingnya keberadaan peraturan dan etika yang ketat yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK tidak dapat diabaikan. Pengawasan yang baik membantu menciptakan pasar yang adil dan transparan, yang pada akhirnya akan memungkinkan kepercayaan investor dengan pemahaman yang baik terhadap peraturan, etika, serta kondisi pasar. Investor dapat membuat keputusan yang bijak, meminimalkan risiko, dan secara aktif berkontribusi terhadap stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, bagi para pelaku pasar, penting untuk memahami risiko, mengikuti prinsip-prinsip etika, dan mengambil keputusan investasi secara bijak. Nah, gimana? Menarik kan materinya? Kalau gitu, yuk kita belajar investasi.